Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Riopreneur Official, teman-teman sekalian. Dan kali ini kita akan sedikit lagi bicara mengenai sabun Nirti dari PT Nirti Beautica Network. Sebelum itu, ada baiknya teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share kepada seluruhnya yang ada di luar sana. Oke teman-teman, di hari yang lumayan cerah ini ya, saya ingin menyampaikan kepada seluruhnya bahwa sabun Nirti ini sudah mulai viral di mana-mana karena memang testimoni itu begitu banyak, order itu begitu banyak, dan karena memang kualitas sabun ini bisa dibilang sabun yang memang betul-betul sekali pakai itu memang ada dan nyata testimoninya. Jadi begitu. Jadi tidak kucuk-kucuk kita itu mentang-mentang kita join di Nirti, kita terus baik-baikin Nirti, kita terus puji-puji Nirti, kita terus apa lagi begitu. Enggak ya. Saya itu orangnya memang kalau ini produknya bagus, saya bilang bagus. Kalau produknya jelek, saya bilang jelek. Jadi fair di sini. Artinya memang apa yang saya rasakan, karena memang saya itu tipikalnya kalau mereview sebuah bisnis itu ya, saya itu harus coba dulu. Ya kan, saya harus coba dulu dan saya itu wajib membuktikan sendiri dulu ya, supaya apa? Supaya kita merasakan kenyataan dari testimoni dari hasil sabun Nirti ini. Jadi begitu teman-teman. Saya mungkin agak sedikit berbeda dengan reviewer lainnya karena memang saya itu mestinya harus bergabung dulu. Biasanya ada orang yang bergabung di sabun Nirti ini, dia itu hanya mereview saja dan dia itu hanya berdasarkan katanya saja begitu, hanya berdasarkan asumsi saja, jadi begitu. Dan saya pikir itu adalah yang tidak fair menurut saya. Justru ini pandangan saya pribadi, bukan pandangan kebanyakan orang. Jadi begitu. Di samping saya ini ada sabunnya. Memang dari beberapa hari saya ingin tunjukkan kepada semuanya bahwa saya itu memang sudah order produknya. Jadi bukan hanya sekedar bagus kayak kita brosur perusahaan aja kan gitu. Kalau saya enggak, kalau saya bilang ini perusahaannya oke, saya bilang oke. Kalau perusahaan ini saya bilang kurang oke, saya tetap bilang kurang oke. Buat apa perusahaan itu kelihatannya wah tetapi memberikan beban kepada mitra? Itu buat apa? Jadi seperti itu. Nah, prinsipnya memang mungkin teman-teman yang dulu pernah pernah ikut dengan saya, sekarang nggak ikut ya, mereka mungkin sudah tahu bagaimana karakter saya, bagaimana saya itu memimpin satu gerbong begitu. Ya, nah begitu. Artinya sabun ini memang tidak seperti bisnis dahulu yang saya ikuti, dalam satu hari itu bisa sampai puluhan orang. Enggak, kalau sabun ini ya saya pikir enggak seperti itu kecepatan larinya. Memang agak sedikit menurun ya. Saya ini orangnya padanya ngomong itu. Nah, kenapa? Saya akan biarkan dulu begitu. Mungkin mereka itu bawaan ada yang ragu terhadap sabun ini, ragu dengan kualitas, dan ada juga yang mengatakan bahwa bisnis sabun itu sudah banyak di luar katanya begitu ya. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja berkata seperti itu, dan saya pikir itu tidak salah juga kan begitu kan. Nah, di luaran sana juga banyak kok testimoninya juga bagus, tapi saya tidak bergabung. Kenapa? Karena pertama ya, saya tidak terafiliasi langsung ke owner di bisnis lain ya. Kedua, saya itu harus berafiliasi langsung ke owner. Kenapa? Karena saya bisa langsung bertanggung jawab terhadap mitra-mitra yang saya bawa. Jadi begitu. Artinya dari segi dari segi tanggung jawab sebagai seorang leader ya, sebagai seorang marketing plan yang paling diutamakan begitu. Nah, dulu pernah saya memimpin satu gerbong begitu,
Tapi memang dari itu tidak jalan karena memang tidak memenuhi ekspektasi lah, kira-kira begitu. Ya sudah, itu kan yang lalu, nggak masalah. Nah, artinya teman-teman semuanya, di bisnis di luaran sana memang banyak saat ini saya lihat yang begitu begitu luar biasa begitu ya, dan menurut saya lumayan oke, tetapi saya respect terhadap Nirti ini karena dia sebelum mulai itu legalitasnya sudah lengkap duluan. Nah, kenapa harus legalitas duluan yang lengkap? Karena memang itu memberikan sebuah keamanan, menghilangkan rasa was-was begitu, dan menghilangkan rasa ini kayaknya coba-coba deh perusahaannya aja begitu. Saya pikir Nirti ini nggak seperti itu. Karena apa teman-teman semuanya, untuk mengurus legalitas yang begitu lengkap ini saya pikir itu memerlukan biaya yang lumayan besar ya. Kita hitung-hitung saja untuk PT-nya saja yang sudah banyak, mungkin bukan rahasia umum lagi ya. Untuk membuat PT-nya itu membutuhkan biaya yang lumayan, sekitar 8 atau 10 juta itu langsung lengkap dengan akta pendirian, owner, jajarannya, segala macam, NIB, SIUPL, SIUP-nya ya maksudnya, NPWP dan NIB, ya begitulah ya. Itu memakan angka 8 sampai dengan 10 juta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang lebih lumayan lagi, naik ke atas lagi begitu, pengajuan halal untuk dari halal digunakan ke MUI. Nah, memang prosesnya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Ini bukan bicara untung rugi dulu perusahaan, makanya saya respect sekali dengan perusahaan ini ya. Untuk mengurus halal MUI itu berapa kali survei teman-teman semuanya. Dilihat dulu bahannya apa, jadi seperti itu ya. Seperti mungkin dilihat dulu, disurvei, dicek satu-satu bahan-bahannya itu apa, ada unsur haramnya enggak, segala macam. Karena penting label halal ini, karena sebagian besar rakyat Indonesia itu orang beragama Islam. Jadi tidak dipungkiri. Nah, jadi untuk membuat orang lebih tidak was-was lagi begitu, ya makanya sebelum ini di launching semuanya itu sudah disiapkan dan perusahaan mengerti dan paham ya bagaimana tata hukum yang berlaku di negara ini. Saya pikir begitu. Nah, biayanya berapa? Nah, ini kita bukan bicara apa ya. Biayanya untuk MUI itu, kalau MUI yang survei datang ke pabrik kita segala macam itu ya, barangkali itu memerlukan biaya yang lumayan karena kita harus menanggung akomodasi. Ya iya dong, kita yang ngundang ya kan, kita juga yang harus mempersiapkan semuanya. Baik dari akomodasi, makan, penginapan, biaya survei segala macam. Semuanya itu harus ditanggung oleh pihak perusahaan. This real fakta. Jadi begitu teman-teman semuanya. Itu baru MUI. Bicara MUI, uangnya pasti ada dong. Untuk mengeluarkan izin itu dananya tuh pasti ada. Berapa? Saya tidak berani kalau untuk MUI itu bicara lebih banyak, tidak berani saya. Ya, artinya semua ini itu teman-teman bisa untuk mengkalkulasikan saja kan. Kira-kira berapa itu biayanya kan begitu dia. Nah, setelah dari MUI, ini timnya turun semuanya. Kita pengajuan lagi SIUPL dan AP2LI. Dan itu wajib diurus di Jakarta. Daerah nggak ada. Iya, nggak ada daerah yang punya legal standing dari AP2LI itu, hanya di Jakarta. Nah, pengajuan itu
SUPL P2LI itu SUPL-nya tuh kita cek dulu perusahaan. MOU pihak dari AP2LI dan SUPL itu akan mengecek MOU produknya. Minimal itu PIRT. Depkes RI itu nggak bisa. Atau Kemenkes RI biasa itu singkatannya itu nggak bisa. Harus PIRT. Kalau nggak PIRT nggak bisa. Produk ini nih, produk ini itu wajib BPOM. Produk NIRT ini BPOM ya. Maka seperti itu. Nah, saya mengatakan biayanya berapa deh? Kita hitung-hitung saja. Biaya pengecekan produk itu kalian bisa kalkulasi berapa tim yang turun. Penginapan, makan yang tadi saya bilang sebut di awal sama kayak MUI survei segala macam itu. Yang kedua, kita harus presentasi ke berapa kali begitu presentasi, berapa pay out pay in-nya berapa. Jadi begitu dihitung semuanya. Jadi tidak semata-mata begitu kita presentasi langsung dikeluarkan. Jadi nggak seperti itu hitung-hitungannya. Nah, artinya semua itu dihitung. Bahkan ada teman saya yang pernah yang sedang memegang perusahaan saat ini, dia mengatakan, saya tanya langsung berapa kira-kira pembiayaan itu, nggak lari dari puluhan juta juga. Makanya kalau dikalkulasikan sampai ke nilai produknya, dari nilai RO-nya itu memakan hampir 100 juta. Itu nggak dipungkiri untuk membangun bisnis multi level marketing dengan taraf legalitas lengkap. Itu baru modal, belum eksekusinya belum tentu untung. Jadi seperti itu. Nah, kan dikalkulasikan, dihitung semuanya dari sistemnya, dihitung untung ruginya berapa, maka dapatlah angka yang seperti ini. Jadi seperti itu. Makanya saya sangat respect sekali dengan perusahaan ini, sudah keluar banyak dulu, ya, sudah keluar banyak sebelum mulai udah keluar banyak, itu maksud saya tadi. Makanya saya bagaimana caranya, ini adalah bentuk dari keseriusan perusahaan untuk mengembangkan, untuk mendirikan perusahaan dari NIRT sabun ini. Jadi seperti itu. Bukan karena saya itu bergabung kepada NIRT, saya baik-baikin, kan banyak tuh YouTuber seperti itu kan banyak kan. Nah, dibaik-baikin, mentang-mentang dia nih leader ini, wah ini akan surga dunia segala macam, enggak deh. Jadi nggak usah terlalu lebay begitu ya, gitu ya. Nah, saya pikir itu edukasi kali ini yang dapat saya sampaikan. Saya udah coba ini dan sudah coba, alhamdulillah, jerawat segala macam perlahan terangkat, alhamdulillah. Jadi begitu. Dan manfaat sabunnya bukan hanya untuk cuci muka, banyak lagi. Nanti kita bikin review khususnya untuk kegunaan produk NIRT ini. Oke, saya pikir itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Rio Ferdanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.